Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan, merupakan salah satu dosen program studi S1 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pelita Ibu. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat dengan PPD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran, yang merupakan salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023 dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah dan informasi umum terkait dengan mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa program studi S1 Kebidanan yang bertempat pada semester 3. Mata kuliah ini memiliki 5 bobot SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan juga 2 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan meliputi konsep dasar pada kehamilan, adaptasi fisiologis yang terjadi pada masa kehamilan, anatomi reproduksi dan panggul, perubahan anatomis, fisiologis dan psikologis pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3 serta kebutuhan psikologisnya, kebutuhan dasar ibu hamil sesuai dengan tahapan perkembangannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, gangguan ringan yang terjadi pada masa kehamilan, deteksi dini komplikasi dan penyulit yang terjadi pada masa kehamilan, serta penanganan awal termasuk kolaborasi atau rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, penyulit masa kehamilan, penyakit dan infeksi yang menyertai pada ibu dalam kehamilan awal dan lanjut, asuhan kehamilan trimester 1, 2, dan 3, pendokumentasian asuhan kebidanan, dan yang terakhir adalah peran tenaga kesehatan dalam melakukan asuhan kebidanan pada kehamilan. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu CPL 1 sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2 pengetahuan 1, menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktik kebidanan, dan etika profesi secara mendalam. CPL 3 pengetahuan 2, menguasai konsep teoritis ilmu obstetrik dan ginekologi serta ilmu kesehatan anak secara umum. CPL 4 keterampilan umum, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL 5 keterampilan khusus, mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah pada lingkup praktik kebidanan, meliputi neonatus, bayi dan anak prasekolah, remaja, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, pasca keguguran, nifas, masa antara, klimakterium, pelayanan kontrasepsi, kesehatan reproduksi perempuan di sepanjang daun kehidupan, termasuk seksualitas perempuan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan, yang pertama adalah CPMK 1, mahasiswa mampu menganalisis seluruh konsep asuhan kebidanan kehamilan. CPMK 2, mahasiswa mampu mengklasifikasikan dan menganalisis kasus komplikasi, infeksi, dan penyulit yang terjadi pada masa kehamilan serta penanganan awal terhadap kasus. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis dan bertanggung jawab dalam hal penegakan diagnosa sesuai nomenklatur, tindakan awal, prognosis, dan penata laksanaan sesuai kode etik. CPMK 4, mahasiswa mampu membuat pendokumentasian kebidanan menggunakan metode SOAP serta rujukan sesuai kasus yang diberikan. CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis peran tenaga kesehatan dalam melakukan asuhan kebidanan pada kehamilan. Adapun kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK yang akan dicapai pada asuhan kebidanan kehamilan meliputi
Sub CPNK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pada kehamilan. Sub CPNK 2, mahasiswa mampu menguraikan adaptasi fisiologis yang terjadi pada masa kehamilan. Sub CPNK 3, mahasiswa mampu menjelaskan anatomi, reproduksi, dan melakukan pengukuran panggul. Sub CPNK 4, mahasiswa mampu mengidentifikasi perubahan anatomis dan fisiologis dan psikologis pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Sub CPNK 5, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengklasifikasikan kebutuhan dasar ibu hamil sesuai dengan tahap perkembangannya. Sub CPNK 6, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengklasifikasikan kebutuhan dasar ibu hamil sesuai dengan tahap perkembangan serta mampu melakukan exercise dalam kehamilan. Sub CPNK 7, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Sub CPNK 8, mahasiswa mampu menjelaskan gangguan ringan yang terjadi pada masa kehamilan. Sub CPNK 9, mahasiswa mampu melakukan deteksi dini komplikasi dan penyulit yang terjadi pada masa kehamilan serta penanganan awal termasuk kolaborasi rujukan ke fasilitas pelayanan yang tepat. Sub CPNK 10, mahasiswa mampu mendeteksi dan mendiagnosa penyulit masa kehamilan. Sub CPNK 11, mahasiswa mampu mendeteksi dan mendiagnosa serta melakukan rujukan pada penyakit dan infeksi yang menyertai pada ibu hamil. Sub CPNK 12, mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan trimester 1, 2, dan 3. Sub CPNK 13, mahasiswa mampu membuat dokumentasi kebidanan menggunakan metode SOA serta rujukan sesuai kasus yang diberikan. Sub CPNK 14, mahasiswa mampu menganalisis peran tenaga kesehatan dalam melakukan asuhan kebidanan pada kehamilan. Pada mata kuliah ini juga memiliki bahan kajian berupa konsep dasar pada kehamilan, adaptasi fisiologis yang terjadi pada masa kehamilan, anatomi, reproduksi dan panggul, perubahan anatomis, fisiologis dan psikologis pada kehamilan trimester 1, 2, dan 3, kebutuhan dasar ibu hamil sesuai dengan tahap perkembangannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, gangguan ringan yang terjadi pada masa kehamilan, deteksi dini komplikasi dan penyulit yang terjadi pada masa kehamilan, serta penanganan awal termasuk kolaborasi atau rujukan ke fasilitas pelayanan, penyulit masa kehamilan, penyakit dan infeksi yang menyertai pada ibu dalam kehamilan, asuhan kehamilan trimester 1, 2, dan 3, pendokumentasian asuhan kebidanan, serta peran tenaga kesehatan dalam melakukan asuhan kebidanan. Adapun pustaka yang digunakan pada asuhan kebidanan kehamilan yaitu pustaka utama yaitu Chudingham yang merupakan buku obstetri William, kemudian Saifuddin buku panduan praktis pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, kemudian Manuaba ilmu kebidanan penyakit kandungan dan keluarga berencana. Kemudian pustaka pendukungnya yaitu ada Arma Karnila bahan ajar obstetri fisiologi, Aslina asuhan kebidanan masa kehamilan, kemudian ada Dobos cardiac arrest in pregnancy. Asuhan kebidanan kehamilan terdiri dari 16 kali pertemuan, 14 kali tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali ujian akhir semester. Adapun bentuk pembelajaran pada asuhan kebidanan kehamilan ini sesuai dengan kemampuan akhir yang diharapkan atau sub CPNK. Bentuk pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan yaitu kuliah dan juga praktikum. Adapun metode pembelajarannya yaitu disesuaikan pada kemampuan akhir yang diharapkan atau sub CPNK setiap kali pertemuan untuk mata kuliah asuhan kebidanan yang meliputi discovery learning, small group discussion, problem based learning, simulation dan role play, dan juga discovery learning. Adapun bentuk penugasan pada mahasiswa yaitu kuis interaktif setiap kali perkuliahan, yang kedua tugas terstruktur sebanyak 2 kali, dan yang ketiga adalah penugasan untuk diskusi kelompok. Adapun penilaian yaitu yang pertama ada indikator penilaian. Di sini dilihat mahasiswa bagaimana cara ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan setiap kemampuan akhir yang diharapkan.
Kemudian kriteria dan bentuknya adalah tes tertulis, kemudian ada soal uraian terbatas. Adapun untuk UTS adalah multiple choice dan juga UAS multiple choice. Bobot penilaian pada asuhan kebidanan kehamilan meliputi absensi atau kehadiran sebanyak 10%, kuis interaktif sebanyak 10%, penugasan sebanyak 10%, sikap 10%, UTS sebanyak 30% dan UAS sebanyak 40%. Adapun evaluasi yang dilakukan pada mata kuliah asuhan kebidanan yaitu meliputi kuis interaktif, kemudian penugasan, diskusi kelompok, UTS dan UAS yang dilihat dari rubrik penilaian. Baiklah, demikianlah informasi umum terkait dengan asuhan kebidanan kehamilan. Selanjutnya saya akan melakukan salah satu bentuk pengajaran tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga pada pertemuan ke-10 asuhan kebidanan Ananda masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Baiklah, sebelum Ibu memulai perkuliahan, Ibu mengabsen terlebih dahulu. Aliska, Aryani, Kiki, Marsha, Marwa. Seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan, sebaiknya kita terlebih dahulu berdoa. Siapa yang biasa memimpin doa? Ya, silakan Tiara. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita telah memasuki minggu ke-10 untuk pertemuan perkuliahan dan Ananda sudah melewati UTS dan juga setelah semester 3. Jangan malas-malas, selalu tetap semangat dan juga selalu ingat kedua orang tua yang telah berjuang selama ini sehingga Ananda itu sudah sampai ke titik ini. Oke. Sebelum kita lanjut di pertemuan 10, Ibu akan mereview pada pertemuan 9. Siapa yang bisa menjelaskan pertemuan 9 kemarin? Ya, silakan Tiara. Yang pertama itu mual muntah. Oke. Kedua hypersalivah. Oke. Yang ketiga pusing. Dan yang keempat hadir. Oke. Bagus sekalian, kita tepuk tangan untuk Tiara. Selanjutnya hipersalivah. Apa yang dimaksud dengan hipersalivah? Ya, mau ada? Hipersalivah adalah kondisi ibu hamil yang memiliki saliva yang berlebih. Oke, ya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pertemuan ke-10 di mana pembahasan kali ini adalah tanda bahaya pada kehamilan awal. Apa sih yang disebut dengan tanda bahaya? Ada yang bisa jelasin nggak? Oke, iya. Tanda bahaya pada kehamilan adalah suatu tanda-tanda yang mengidentifikasikan adanya bahaya yang dapat terjadi selama masa kehamilan. Terus kalian kita tepuk tangan untuk dia. Ya, nah untuk CPNK kali ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tanda bahaya awal kehamilan. Ya. Kemudian ini Ananda bisa seperti biasa ya. Ini referensi yang biasa kita gunakan. Yang pertama itu ada Cunningham, Saifuddin, Manuabat. Ananda bisa melihatnya di perpustakaan. Nah, pokok bahasa yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama ada perdarahan pervagina, yang kedua ada hipertensi gravidarum, yang ketiga ada nyeri perut bagian bawah. Nah, ini merupakan tanda-tanda awal kehamilan, tanda bahaya awal kehamilan.
pendarahan perkaginannya, ada abortus, ada mola, dan ada kehamilan ektopik terganggu. Ya. Nah, kemudian hipertensi gravidarum. Hipertensi gravidarum ini hipertensi yang didapatkan selama kurang dari 20 minggu masa kehamilan. Barulah ibu hamil itu mengalami hipertensi. Kemudian nyeri perut bagian bawah. Nah, ini juga biasanya terjadi juga pada ibu hamil, ya. Nah, pendarahan vaginal ini seperti yang ibu katakan tadi adalah kurang dari 22 minggu yang meliputi abortus, mola, dan kehamilan ektopik terganggu. Nah, abortus ini berakhirnya kehamilan sebelum janin mencapai berat. Nah, kalau menurut WHO, abortus itu adalah usia kehamilan kurang dari 20 sampai dengan 22 minggu. Nah, caranya kita untuk menentukan diagnosis apakah dia ini abortus atau tidak, kita harus mengkaji dulu data subjektif dan data objektifnya. Nah, data subjektif adalah data yang diperoleh dari pasiennya, sedangkan data objektif adalah data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan petugas kesehatan. Kemudian etiologi abortus. Banyak sekali faktor yang menyebabkan abortus. Yang pertama, ada faktor genetik, kelainan jumlah dan struktur kromosom merupakan faktor yang paling sering penyebabnya abortus. Yang kedua, ada faktor infeksi, ya. Yang ketiga, ada faktor mekanik. Nah, faktor mekanik inilah yang juga banyak yang terjadi yang menyebabkan terjadinya abortus. Kemudian, abortus itu memiliki banyak sekali macam-macamnya. Ya, nanti Anda bisa melihat di sini yang membedakan antara abortus yang satu dengan yang lainnya. Yang pertama ada abortus imminens. Ya, abortus imminens ini perdarahannya ditandai dengan perdarahan sedikit, kemudian ibunya mengalami nyeri perut yang sudah, ya. Kemudian abortus insipiens, dia perdarahannya sudah banyak, kadang sedang, kadang juga banyak. Kemudian nyeri perutnya begitu hebat yang dirasakan ibunya. Kemudian uterusnya sesuai dengan usia kehamilan. Ketika dibuka OUE-nya atau ostium uteri externum itu adalah terbuka. Kemudian tidak ada eksklusi jaringan konsepsi, jadi tidak ada pengeluaran. Abortus incomplete sama yang tadi insipiens, dia sedang banyak, pendarahannya juga sedang hebat, sesuai dengan usia kehamilan dia terbuka. Cuman dia ada eksklusi sebagian jaringan, jadi tidak secara keseluruhan. Kemudian abortus komplit. Nah, ini dia sedikit, ya, sedikit. Kemudian nyeri perutnya kadang tidak ada lagi yang dirasakan ibunya, ya. Kemudian uterusnya lebih kecil dari usia kehamilan. Ketika kalian palpasi, wah ini memang kayaknya sudah tidak sesuai dengan usia kehamilan. Cervixnya kadang terbuka, kadang tertutup. Kemudian eksklusinya seluruh jaringannya sudah keluar, makanya tidak ada, kadang tidak ada nyeri perut, ya. Misabortion tidak ada, jadi pendarahan tidak ada, nyeri juga tidak ada, uterusnya lebih kecil dari usia kehamilan, cervixnya tertutup dan janinnya telah mati. Jadi ini yang membedakan, ya, misabortion. Jadi janinnya telah mati, tidak ada eksklusi jaringan. Penata laksanaan abortus imminens. Jadi setiap penata laksanaan abortus itu berbeda-beda sesuai dengan diagnosisnya yang kita dapatkan, ya. Nah, penata laksanaan abortus imminens apa tadi ciri-cirinya abortus imminens? Siapa yang bisa jelaskan? Ya. Ciri-ciri dari abortus imminens yaitu seperti pendarahannya sedikit, nyeri perutnya sedang, uterusnya sesuai dengan usia kehamilan, dan cervixnya tertutup. Oke. Ya, kita tepuk tangan ya untuk dia.
minggu dilakukan evakuasi. Ya, jadi jika evakuasi tidak dapat segera dilakukan, berikan ergometrin 0,2 mg secara IM. Ya. Kemudian abortus komplit, tidak diperlukan lagi evakuasi. Jadi sebenarnya kalau ini cukup kita memberikan edukasi. Ya. Setelah itu kita evaluasi keadaan ibu setelah 2 minggu. Sekarang kita masuk kepada kehamilan ektopik terganggu. Jadi kehamilan ektopik terganggu ini adalah kehamilan yang berada di luar kafum uteri. Ya, nah Anda bisa melihat di sini di mana saja tempat-tempatnya terhadap konsepsinya. Ya, kalau yang normalnya kan dia langsung ke sini ya, ke kafum uteri ya. Nah, kalau kehamilan ektopik terganggu, dia terjadinya konsepsinya adalah di tuba. Nah, ini tuba. Apakah dia berada di ismus, dia berada di ampula, dia ada di infundibulum, kemudian ada dia di vas interstitialis. Ya, jadi tergantung dari tempatnya dia di mana melakukan implantasi. Ya. Nah, perkembangan kehamilan tuba ini tidak berlangsung lama, ya, karena nyerinya begitu hebat. Makanya dia berbeda dengan abortus. Kalau abortus dia tidak terlalu nyeri. Ya, kalau KFT ini dia semakin besar usia kehamilan maka semakin sakit yang dirasakan ibunya, nyeri perut yang dirasakan ibunya. Biasanya berakhir pada minggu ke-6 hingga ke-12 ya. Yang paling sering antara minggu ke-6 sampai dengan 8 bertahan. Tanda dan gejalanya tadi saya katakan adalah nyeri perut, amenorea, perdarahan intravaginal. Apa amenorea? Tidak cair, ya, tidak cair. Perdarahan intravaginal, shock, terjadi shock karena nyeri. Pembesaran uterus, tumor berada dalam rongga panggul, kemudian penurunan hemoglobin. Cara kita menentukan atau mendiagnosis apakah dia ini KYT atau tidak sama dengan tadi. Kita harus memiliki data subjektif dan data objektifnya. Jadi data subjektif hampir sama dengan abortus, yang kita butuhkan adalah keterangan dari pasiennya. Kemudian data objektifnya kita mulai dengan adanya tanda kehamilan, nyeri goyang, ya, ketika kita melakukan cervix, nyeri goyang pada cervix itu dia nyeri. Kemudian uterus agak membesar, ada tumor di samping uterus. Kafum deuglas menonjol dan nyeri pada saat diraba, ya. Kemudian penatalaksanaan kasus KET setelah didiagnosis atau ditegakkan, ya, sesuai kewenangan bidang maka kita lakukan rujukan. Kemudian kita observasi keadaan umum dan kesadaran pasiennya. Kemudian kita melakukan stabilisasi keadaan umum pasien. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan NaCl 0,9% atau RL dalam 15 menit pertama atau 2 liter dalam 2 jam pertama, ya. Selanjutnya pola hidatidosa. Ada yang bisa bantu saya untuk memaparkan bagian apa sih pola hidatidosa? Ya. Kita kelainan trofoblas pada kehamilan di mana sel-sel Philip Borealis berkembang membentuk gelembung putih atau SPC anggur berisi cairan yang menyebabkan kegagalan dalam pembentukan janin. Oke, jadi pola hidatidosa ini merupakan biasa disebut dengan kehamilan anggur. Nah, ini kan Anda bisa melihat kenapa dia memegang anggur, karena biasanya juga dinamakan dengan kehamilan anggur, ya. Kemudian tanda dan gejalanya. Yang pertama ada pertumbuhan uterus yang abnormal. Kemudian mual dan muntah yang berlebihan. Kemudian pada pemeriksaan vagina pada 3 bulan pertama kehamilan terdapat gejala hipertiroidisme, ya. Kemudian beberapa kasus mirip dengan preeklamsi, yaitu tekanan darah tinggi.
pada mula itu adalah kita memberikan anamnesa dulu pada pasien, ya. Ibu mengeluh mual dan muntah berlebihan pada saat pemeriksaan vagina yang berulang dan berwarna coklat dan bergelembung. Nah, ini adalah salah satu ciri untuk molar hidratidosa. Kemudian pempisnya atau pemeriksaan fisiknya, usia kehamilan lebih. Kemudian tidak teraba bagian janin, jadinya tidak ada, ya. Kemudian yang tadi selanjutnya adalah hipertensi kronik. Nah, hipertensi kalau tadi adalah hipertensi gravidarum, hipertensi yang didapatkan pada usia kehamilan 20 minggu, ya. Kalau hipertensi kronik ini adalah hipertensi yang didapatkan ibunya sebelum ibunya mengalami kehamilan, ya. Jadi berbeda. Nah, ini adalah diagnosis hipertensi kronik. Jadi tekanan darahnya adalah lebih dari 140/90 mm air raksa. Sudah ada riwayat hipertensi sebelum hamil. Tidak ada protein. Kemudian dapat disertai dengan keterlibatan organ lainnya seperti jantung dan ginjal, ya. Oke, ada pertanyaan nggak terkait dengan pertolongan kita yang 10 ini? Ya. Bisa diulangi tadi apa bedanya hipertensi kronik dan hipertensi gestasional? Oke, hipertensi kronik dan hipertensi gestasional. Kalau hipertensi kronik itu adalah hipertensi yang didapatkan ibu hamil sebelum dia hamil, ya. Jadi tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya. Kemudian kalau hipertensi gestasional adalah hipertensi yang didapatkan ibu hamil setelah memasuki usia kehamilan 20 minggu. Ya, demikianlah hari ini untuk materinya. Siapa yang memberikan kesimpulan? Ya, silakan Marwa. Kemudian ada bahaya pada awal kehamilan. Oke. Ini abortus militus, Ya. abortus insipient, abortus incomplete, abortus complete. Ya. Oke. Ya, bentuk salah untuk apa? Pada hari ini tentang tanda bahaya awal kehamilan, ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari, silakan nanti dibuka untuk buku obstetriliannya, Saifuddinnya, Manuaba terkait dengan tanda bahaya kehamilan lanjut. Ya, nanti dibaca kembali. Kemudian ini ada tugas, ada oleh-oleh untuk di rumah. Nanti di foto saja, ya. Tulis di bukunya, ya. Demikianlah tadi untuk pertemuan kuliah kita di minggu ke-10 ini dengan tanda bahaya awal kehamilan, ya. Ibu harap Anda semua nanti menjadi bidan-bidan yang bijaksana, kemudian bidan-bidan yang dirindukan oleh masyarakat karena pelayanannya yang profesional dan juga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sangat-sangat baik yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Demikianlah perkuliahan hari ini. Ibu tutup dengan ucapan